dalam lubang pembuangan. Waduh, sakit. Lalu ada satu cewek bernama Tukiem diam-diam memasuki tempat kejadian itu. Tukiem mendapatkan petunjuk, yaitu mobil di bengkel. Dan Tukiem mendatangi pria itu lalu menanyakan apakah ia mempunyai mobil yang dimaksud. Pria itu mengaku itu mobilnya dan awalnya sih takut ketangkep juga. Tapi Tukiem belum meyakini pria itu. Pria itu lalu pulang ke rumah dan bermimpi bertemu gebetannya Mbak Niki. Ia pernah ketemu Mbak Niki pada saat ia bekerja. Mbak Niki modus tuh ingin buat rekening, tapi ternyata diam-diam ia memantau bank itu dengan menggunakan kamera pengintai di tasnya. Ia ternyata anggota dari mafia perampok bank. Pria itu mengetahui Mbak Niki akan tampil di sebuah klub. Ia pergi ke sana dengan merubah dirinya jadi manusia berwajah hijau yang super. Di sisi lain ada sekelompok mafia yang ingin merampok bank. Malah keduluan tuh oleh si manusia muka hijau. Lalu ia datang ke sebuah klub membawa mobil yang mewah. Ternyata uang yang dicuri tadi digunakan untuk membeli mobil itu. Awalnya ia tidak boleh masuk, namun ia menghamburkan uang itu dan membuat orang-orang rebutan uang tuh. Lalu ia masuk klub. Di panggung terlihat Mbak Niki sedang tampil bernyanyi. Si pria hijau pun kelepek-kelepek tuh ngeliatin Mbak Niki. Pria hijau ikutan nari juga tuh guys. Terlihat si Mbak Niki diajakin nari bareng. Wow, ladas nih aneh, lemak lah. Di sisi lain terlihat anggota mafia yang terluka. Bos mafia tersebut bertanya apa yang terjadi. Orang itu berkata bahwa ada yang merampok bank itu sebelum mereka. Dan orang itu ya si pria hijau ini. Lalu bos mafia dan anak buahnya menembak si pria hijau. Namun yang kena dasinya aja dan berubah menjadi robekan kain. Lalu anggota mafia menyerang si pria hijau, tapi nggak kena-kena tuh. Kelincah kau. Lalu polisi datang menyergap klub itu dan menyalahkan bos mafia yang memerintahkan pria hijau merampok bank. Bos mafia bilang pria hijau bukan suruhannya. Lalu polisi itu menemukan petunjuk yaitu robekan kain. Terlihat pria ini sedang tertidur lelap dan polisi kembali datang ke rumah pria itu. Pria itu terkejut dan terlihat banyak sekali uang di lemarinya. Ia pun cemas dan menyembunyikan uang tersebut. Ia membuka pintu dan polisi menanyakan apakah robekan kain ini punya dia. Ia tidak mau mengaku dan polisi pun pulang. Polisi kembali menyelidiki dan melihat rekaman pria hijau tersebut. Polisi menanyakan sidik jari siapa yang ada di uang yang belum dicuri. Dan sidik jari tersebut tidak ada yang cocok sama anak buah bos mafia tadi. Lalu polisi memerintahkan anak buahnya untuk mengecek sidik jari pria pegawai bank itu. Apakah pria ini akan ditangkap polisi? Saksikan di part selanjutnya.